Rocky Gerung kemarin nuduh Ganjaris yang ada di balik demo FPI. Demo FPI ini dukung Anies. Kesian nih Ganjaris nih, sama Rocky difitnah, sama Trimet dibilang ditanyain duitnya dari mana. Posisinya sama kayak Pak Ganjar, disikat kanan kiri. Gue pengen bahas ini nih di acara Masuk Pak Eko. Jadi kemarin ada demo, orang-orang pakai pakaian putih-putih, celana putih, topi putih, baju putih, sendalnya juga warnanya putih, cuma kepalanya nggak diikat. Demo pakai spanduk gede-gede. FPI mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Wah, rame. Gua nge-tweet dong, ada foto-fotonya tersebar, gua nge-tweet. Ini ormas terlarang mendukung seorang gubernur. Iya, FPI kan emang ormas terlarang. Ketika gua nge-tweet gitu, semua relawan-relawan Anies atau semua pendukung Anies marah bahwa dia nuding itu adalah demo rekayasa, yang demo itu FPI buatan, FPI palsu. Gue bingung, emang ada sekarang FPI asli? FPI-nya kan udah dibubarin, terus yang asli yang mana? Ada lagi, ada surat dari FPI tapi singkatan dari Front Persaudaraan Islam. Mereka menolak bahwa yang demo itu bukan dari kelompoknya mereka. Yang seru, omongannya Rocky Gerung. Rocky bilang bahwa demo itu dalam analisanya, dia ngomongnya segini, saya bukan nuduh, ini analisa bahwa demo itu kerjaannya Ganjaris atau Ganjaris yang menunggangi atau Ganjaris yang sengaja membuat demo-demoan kayak gitu agar Anies dipersepsikan didukung FPI. Lah, emang selama ini Anies yang dukung siapa? Lo lihat deh di 2016 ketika pilkada. Kan yang dukung FPI dan teman-teman. Terus kenapa mereka marah ketika ada demo seperti itu? Gue juga nggak tahu siapa yang demo, tetapi buru-buru mereka framing bahwa yang demo itu bukan FPI. Kalau seandainya mereka bilang itu FPI palsu, emang FPI yang asli masih ada? Kan udah nggak ada. Yang kedua, emang FPI udah nggak dukung Anies? Nah, itu kan. Buktikan dulu FPI nggak dukung Anies. Misalnya Rizik kasih fatwa dari dalam bahwa FPI diharamkan mendukung Anies Baswedan. Baru kita percaya bahwa FPI gak dukung Anies. Sebetulnya ya, kenapa mereka ketakutan dengan demo yang dukungan kayak gitu? Karena Anies ini belakangan mau cuci tangan, pakai hand sanitizer, biar tangannya bersih, gak banyak kuman. Cuci tangan dari apa? Cuci tangan dari kebiadaban Pilkada DKI Jakarta. Dari brutalnya Pilkada DKI Jakarta yang mempolitisi ayat, mempolitisi mayat, mengasong agama, sampai kemudian mengkafir-kafirkan semua orang yang berbeda pandangan politik atau pilihan politik pada saat itu. Iya, Anies pengen cuci tangan karena tahu orang ini cuma secuil. Ngomongnya gede, gerombolan-gerombolan ini nih nggak banyak, cuma secuil tapi bacotnya yang gede. Bacotnya gede banget. Sampai kalau kita dia teriak pakai speaker, kaca-kaca pada pecah. Saking gedenya. Nah, usaha cuci tangan ini kan bakal dirusak gara-gara ada demo FPI dukung Anies. Karena itu Rocky memframing atau pendukungnya Anies memframing ini pasti demo buatan untuk merusak Anies bahwa Anies tetap didukung FPI. Tapi mereka nggak pernah menjawab apakah FPI tidak mendukung Anies. Itu satu. Maksud gue mantan-mantan FPI. Maksud gue pentolan-pentolan FPI. Maksud gue lagi adalah orang-orang yang selalu mengatasnamakan FPI
212 dan sejenisnya. Nah itu dia. Jadi mereka nolak kencang-kencang. Penolakannya kemudian distigma bahwa itu kerjaan Ganjaris. Kalau kerjaan Ganjaris berarti kerjaan gue dong. Kan gue ketua Ganjaris. Nah ini dia, gimana gue mau bayarin demo kayak gitu. Ya kan? Oke, itu ketika Rocky menstigma atau memfitnah Ganjaris. Dan ketika semua tim Anies buru-buru cuci tangan dari pengalaman buruk yang menjadi memori paling tidak enak yang dialami sepanjang sejarah pilkada di Jakarta. Memori itu terus terpendam. Kenapa? Karena sampai sekarang itu masih terus saja terbawa di kepala kita bagaimana orang dipersekusi pada saat itu, bagaimana agama dijual terlalu murah untuk jabatan politik, dan bagaimana tega-teganya bahkan jenazah pun dipolitisasi. Ketika mereka lagi cuci tangan sambil menuding-nuding Ganjaris, inilah ya, ini memang kuasa Tuhan, gua nggak tahu. Ketika udah dibuka tabir ya nggak bisa ditutup lagi. Ada lagi orang deklarasi mendukung Anies sebagai presiden. Deklarasinya lo tahu gimana? Ada bendera HTI di panggung. Terus Rocky mau nuding gue lagi, mau fitnah gue lagi, deklarasi itu gue yang bikin. Ya enggak lah. Mereka terang-terangan dukung Anies dengan bendera HTI di panggung, dan pendukung Anies lain yang bermaksud mengasih tahu bahwa Anies harus cuci tangan, suruh turunin tuh bendera dari panggung. Lo sayang Anies nggak? Kalau sayang Anies, jangan pakai bendera HTI. Kalaupun lo tetap orang HTI, gitu lah kira-kira. Kalaupun nggak ngomongnya kayak nggak persis kayak gitu, tapi kayak gitu kira-kira. Ini apa? Ini adalah proses cuci tangan. Ternyata bukan cuma orang HTI bro yang datang bro. Yang statement jelas-jelas adalah HTI. Napiter, mantan napi-napi teroris ikutan dukung di acara itu. Dan mereka statement untuk mendukung Anies sebagai presiden 2024. Gue nggak ngebayangin nih. Mereka punya hak politik. Mereka berhak mendukung calon yang sesuai sama ideologinya. Mereka berhak mengusung seorang calon presiden yang kalau seandainya orang ini berkuasa, mereka akan mendapatkan sesuatu lah. Sesuatunya apa? Mungkin mereka dibiarkan bergerak begitu saja, mungkin mereka dibiarkan bermain begitu saja, mungkin mereka dibiarkan untuk mengembangbiakan ideologi khilafah begitu saja. Karena itu barangkali mereka dukung Anies. Karena apa? Karena sampai sekarang misalnya, seingat gue sih Anies tidak pernah terang-terangan dan secara keras bilang bahwa dia menolak ideologi khilafah misalnya. Misalnya, iya sih kemarin dia ngomong, radikalisme akan kita berangus kalau saya jadi pemimpin. Lah, di Jakarta itu kemarin spanduk-spanduk, baliho-baliho Rizik yang nurunin Pak Dudung, bukannya Pemda kan? Yang nurunin polisi, yang nurunin TNI, Pemda cuek-cuek aja waktu itu. Nah kemarin itu bolak-balik reuni, datang tuh Pak Anies ke situ. Gimana caranya mau memberangus radikalisme? Wong bibit-bibitnya juga dibiarin terus, bahkan ditemenin. Jadi wajar-wajar aja kalau napiter, HTI, bahkan terang-terangan ngibarin bendera HTI untuk mendukung Anies. Nah, kalau udah kayak gini, gue nggak ngerti lagi bagaimana cuci tangannya. Mandi, nyebrung kali, pakai gayung. Belum tentu bersih. Kenapa? Karena memang kelompok-kelompok pendukungnya sudah begitu lekat. Dan mereka yakin bahwa kalau mereka mendukung sosok ini, maka kemudian mereka seolah-olah menang dalam pertarungan politik. Mereka seolah-olah bisa menguasai Indonesia, dan itu dibuktikan dengan dukungan mereka. Gue nggak tahu, apakah besok Rocky akan bilang bahwa Ganjaris di belakang napiter. Itu lucu, yang paling lucu. Ganjaris di belakang FPI aja
itu lucunya sudah level 5. Tingkat kelucuan level 5. Tapi kalau besok disangkakan Ganjar di belakang Napiter, tingkat kelucuannya itu udah di angka 10 itu. Tingkat kelucuan yang sempurna. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko.